Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risna Arinda. Di sini saya akan melakukan uji beda korelasional, normalitas, linearitas, dan homogenitas menggunakan SPSS. Sebelum masuk pada pengujian, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang uji korelasi. Jadi, uji korelasi ini adalah salah satu uji statistik untuk mengetahui keeratan hubungan antara variabel bebas dan juga variabel terikat. Jadi dalam uji korelasi terdapat tiga dasar pengambilan keputusan yang dapat kita gunakan untuk menarik kesimpulan. Yang pertama dengan nilai signifikansi. Jika nilai signifikansi tutel lebih kecil daripada 0,05, maka terdapat korelasi. Sebaliknya, jika nilai signifikan tutel lebih besar daripada 0,05, maka tidak terdapat korelasi. Kemudian cara kedua melihat nilai R. Jadi itu adalah perbandingan antara R hitung dan juga R tabel. Jadi jika R hitung lebih besar daripada R tabel, maka terdapat korelasi. Sedangkan jika R hitung lebih kecil daripada R tabel, maka tidak terdapat korelasi. Kemudian juga dapat dilakukan dengan melihat tanda bintang pada person correlation nantinya. Jadi tanda bintang ini baik bintang 1 maupun bintang 2 akan menunjukkan tentang korelasinya, tapi jika tidak ada bintang berarti tidak dapat korelasi. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada pembahasannya. Di sini saya sudah menyiapkan data dari Excel. Saya ingin mengetahui tentang hubungan antara atau korelasi antara kompetensi dengan kinerja. Langsung saja saya buka SPSS. Lalu pada bagian variabel view, kolom name saya isi dengan huruf X dan Y. Sedangkan label untuk variabel X bernama kompetensi. Sedangkan untuk variabel Y bernama kinerja. Setelah seperti ini, saya akan kembali ke data view. Lalu data dari Excel akan saya copy dan paste ke data view. Nah, seperti ini tampilan setelah di copy nantinya. Langkah selanjutnya kita buka bagian analyze, lalu pilih tentang correlate dan bagian bivariate. Kedua variabel ini kemudian harus dipindahkan kepada kolom variabel di sebelahnya. Dan perlu diingat pada bagian bawah, tanda person dan tutel harus dicentang. Lalu kita klik OK. SPSS akan menampilkan output dari korelasi. Dapat dilihat di sini sudah keluar outputnya, bahwa pada person correlation dari kompetensi terhadap kinerja sebesar 0,509, sedangkan signifikansi tutelnya sebesar 0,044. Nah, setelah ini kita akan langsung menarik kesimpulan. Nah, saya sudah menyiapkan di sini penarikan kesimpulan berdasarkan tiga dasar pengambilan keputusan tersebut. Dari sini dapat kita lihat berdasarkan nilai signifikan tutel yaitu sebesar 0,044. Jika dibandingkan dengan angka 0,05, maka 0,044 lebih kecil daripada 0,05. Maka terdapat korelasi antara dua variabel ini, yaitu variabel kompetensi dan juga kinerja. Kemudian jika kita lihat berdasarkan nilai R, dalam R hitung atau person correlation, jumlah nilainya sebesar 0,509. Sedangkan R tabel pada bagian sebelahnya, jika bisa dilihat, saya menentukan berdasarkan level of signifikannya sebesar 5% dengan jumlah N 16. Jadi yang diperoleh adalah 0,497. Tentunya angka 0,509 lebih besar daripada 0,497. Maka dapat disimpulkan terdapat korelasi antara dua variabel kompetensi dan juga kinerja. Nah, karena nilai person correlation-nya ini bersifat positif, jadi hubungan yang tercipta juga bersifat positif. Dan jika kita lihat pedoman derajat hubungan, nilai person correlation 0,509 berada di antara 0,41 sampai dengan 0,60. Jadi,
Hubungan yang bersifat positif ini, derajat hubungannya berada pada korelasi sedang. Selanjutnya, kita lihat dengan cara ketiga, yaitu melihat bintang. Pada bagian percent correlation ternyata terdapat tanda bintang 1. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi atau terdapat korelasi dengan taraf signifikansinya sebesar 5%. Nah, selanjutnya kita akan segera membahas tentang uji normalitas. Selanjutnya, kita akan membahas tentang uji normalitas. Jadi, uji normalitas ini digunakan untuk menunjukkan data sampel berdistribusi normal atau tidak. Jadi, teknik yang dapat dilakukan dalam uji normalitas ini diantaranya seperti uji Chi kuadrat, uji Lilliefors, dan juga uji Kolmogorov-Smirnov atau KS. Nah, saya di sini akan melakukan uji normalitas dengan menggunakan teknik KS. Nah, dasar pengambilan keputusan jika mengambil menggunakan teknik KS ini yaitu jika nilai signifikannya lebih besar daripada 0,05, maka data uji itu berdistribusi normal. Sedangkan jika nilai signifikannya lebih kecil daripada 0,05, maka data berdistribusi tidak normal. Langsung saja kita kepada pembahasannya. Saya tetap akan menggunakan data yang sama, yaitu tentang hubungan kompetensi dan juga kinerja. Langsung saja saya buka SPSS. Variabel view tetap seperti melakukan uji korelasi. Lalu data view juga tetap seperti uji korelasi. Nah, langsung masuk kepada analyze. Kita pilih regression, lalu pilih linear. Pada bagian linear, variabel kompetensi dipindahkan ke independen, sedangkan kinerja dipindahkan ke dependen. Lalu kita save. Nah, pada bagian ini yang perlu dicentang adalah unstandardized residual. Lalu tekan continue. Lalu tekan OK. Nah, di sini telah keluar output, tapi output ini tidak digunakan. Kita tidak akan menggunakan output ini, melainkan output yang lain nantinya yang akan keluar dari hasil residualnya. Kita mulai lagi dari analyze, lalu kita pilih non-parametric test, lalu pilih legacy dialog, lalu pilih one sample KS. Ini yang untuk uji korelasi Kolmogorov-Smirnov intinya. Saya di sini uji normalitas Kolmogorov-Smirnov. Nah, pada bagian ini unstandardized residual dipindahkan pada kolom sebelahnya, dan juga perhatikan test distributionnya harus centang berada pada bagian normal. Lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah keluar nilai dari atau output dari uji normalitas. Dapat dilihat di sini bahwa asim signifikan totalnya sebesar 0,200. Kita akan melihat bagaimana pengambilan keputusannya berdasarkan uji normalitas. Saya sudah menyiapkannya. Nah, di sini sesuai dengan dasar pengambilan keputusan yang tadi, berdasarkan tabel output, nilai signifikansi asim signifikan total adalah 0,200. Tentunya nilai ini lebih besar dibandingkan 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Nah, setelah ini kita akan melanjutkan pada uji linearitas. Baiklah, kita akan melanjutkan kepada uji linearitas. Jadi, uji linearitas ini adalah uji statistik yang ingin menunjukkan apakah variabel ini mempunyai hubungan linear secara signifikan atau tidak. Jadi, dasar pengambilan keputusannya ini dapat dilihat dari dua bagian, yaitu nilai signifikansi dengan nilai F atau nilai F, yaitu perbandingan antara F hitung dengan F tabel. Jadi, jika nilai signifikansi, jika nilai deviation from linearity-nya sebesar 0,05, maka itu menunjukkan hubungan linear secara signifikan. Sedangkan sebaliknya, jika nilai deviation from linearity-nya lebih kecil daripada 0,05, maka itu tidak menunjukkan
hubungannya linear secara signifikan. Jika R hitung, nah ini untuk nilai F, jika F hitung lebih kecil daripada F tabel, maka ada hubungannya linear. Sebaliknya, jika F hitung lebih besar daripada F tabel, maka tidak ada hubungan linear. Langsung saja kita kepada pengujiannya. Saya tetap menggunakan data yang sama, yaitu tentang kompetensi dan kinerja. Kita tentukan seperti pada uji korelasi, yaitu X, Y, pada label diberi nama untuk X kompetensi, sedangkan Y kinerja. Nah, setelah itu kita kopas data dari Excel ke SPSS. Nah, setelah seperti ini, kita pilih bagian Analyze. Pada bagian Analyze, kita pilih Compare Means, lalu klik Means. Nah, di bagian sini, variabel kompetensi dipindahkan ke variabel pada kolom independen, sedangkan kinerja dipindahkan ke dependen. Setelah itu, kita klik Option. Pada bagian ini yang harus kita perhatikan yaitu adalah statistik for first layer. Yang perlu kita centang adalah pada bagian test of linearity, karena kita ingin mengecek bagaimana linearitasnya. Lalu continue dan OK. Nah, outputnya sudah keluar. Di sini ada dari beberapa output. Yang kita perlukan adalah ANOVA table. ANOVA table ini bisa dilihat. Yang perlu kita perhatikan di sini untuk pengambilan keputusan berdasarkan nilai signifikan adalah 0,866, dan juga jika kita ingin melihat berdasarkan pengambilan keputusan berdasarkan nilai F, maka yang harus kita perhatikan adalah 0,418, dan juga memperhatikan untuk F tabelnya nanti adalah 12/2. Kita lihat tentang hasil yang sudah saya tentukan, sudah saya lihat. Nah, di sini jika berdasarkan nilai signifikan, deviation from linearity sebesar 0,866. Tentunya lebih besar daripada 0,05. Maka terdapat hubungan linear secara signifikan antara variabel kompetensi dan kinerja. Kemudian jika berdasarkan nilai F hitung tadi saya bilang bahwa 0,418. Nah, jika nilai F tabelnya kita lihat pada bagian F tabel. Di sini deviation from linearity untuk DF-nya adalah 12, sedangkan 12 dan juga 2. Jadi 12/2 hasilnya adalah 19,4. Jadi kesimpulannya nilai F hitung adalah 0,418 lebih kecil daripada 19,4 pada F tabel. Maka terdapat hubungan linear secara signifikan antara variabel kompetensi dan kinerja. Selanjutnya, kita akan masuk kepada ujian terakhir, yaitu uji homogenitas. Kita lanjutkan kepada uji homogenitas. Jadi uji homogenitas ini untuk mengetahui variasi dari beberapa data populasi memiliki varian yang sama atau tidak. Jadi homogen ini sama ya, artinya memiliki kesamaan. Jadi dasar pengambilan keputusan untuk uji homogenitas ini dilihat dari nilai signifikan. Jika nilai signifikan lebih kecil daripada 0,05, maka varians dari dua atau lebih kelompok populasi tersebut tidak homogen atau tidak sama. Sedangkan jika nilai signifikannya lebih besar daripada 0,05, maka varian dari dua atau lebih populasi itu memiliki atau bersifat homogen. Langsung saja kita kepada pembahasannya. Di sini saya menggunakan data yang berbeda. Saya menggunakan data kualitas pelayanan antara dua unit. Jadi dua unit ini menyediakan pelayanan, dan di sini merupakan angka atau nilai-nilai pelayanan yang mereka peroleh. Jadi
kualitas pelayanan ini antara unit A dan unit B. Langsung saja kita masuk kepada variabel SPSS pada variabel view. Nah, di sini yang kita perhatikan pada kolom name ada X dan juga Y. Kolom itu harus kita ubah. Jadi kolom name diberi keterangan kualitas, sedangkan kolom Y unit. Nah, pada bagian label kualitas pelayanan, sedangkan kinerja diubah menjadi unit. Nah, pada bagian value untuk kolom unit non diubah, value pertama diisi dengan angka 1 dan nama unit A. Kita add, kemudian value kedua kita beri nama unit B. Oke. Setelah seperti ini baru kita kembali ke data view dan kita kopas data Excel. Jadi yang pertama untuk unit A diisikan pada bagian kolom kualitas. Nah, kemudian unit B juga diisikan kepada kolom kualitas. Nah, sudah seperti ini. Pada bagian unit itu diisi dengan kode yang sudah ditentukan untuk setiap unit. Jadi unit A kodenya 1, unit B kodenya 2. Jadi kode unit A dipindahkan terlebih dahulu. Di bawahnya dilanjut dengan kode unit B. Nah, setelah seperti ini, sudah pindah semuanya. Kita langsung masuk kepada analyze. Lalu kita pilih compare means, pilih one way ANOVA. Nah, pada one way ANOVA ini, tabel variabel kualitas pelayanan dipindahkan ke dependent list, sedangkan unit dipindahkan ke faktor. Nah, setelah itu kita pilih bagian option. Di sini karena kita ingin melakukan uji homogenitas, maka bagian yang dicentang adalah homogeneity of variance test. Lalu continue dan OK. Nah, ini merupakan hasil dari tes homogeneity-nya. Yang perlu diperhatikan adalah ini, test of homogeneity of variance. Bisa dilihat signifikan pada base of mean sebesar 0,534. Nah, bagaimana pengambilan keputusannya? Saya sudah menyiapkan tentang pengambilan keputusannya berdasarkan dasar pengambilan keputusan. Output homogenitas, dari output diketahui nilai signifikan based on mean sebesar 0,534 pada variabel kualitas pelayanan, tentunya lebih besar daripada 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa varians data kualitas pelayanan dari unit A dan unit B ini sifatnya adalah homogen atau sama. Nah itu tadi beberapa uji yang telah saya lakukan. Itu merupakan beberapa dari uji statistik. Jadi saya rasa itu sudah cukup penjelasannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.